Selamat pagi, kami di sini akan menjelaskan tentang perancangan data warehouse pada Rumah Sakit Panti Wiloso. Kelompok kami terdiri dari Dwi Astuti, Ayu Oktavia, dan Nurul Fakrunisa. Latar belakang bisnis. Rumah Sakit Panti Wiloso adalah salah satu rumah sakit yang memiliki 2 cabang di Semarang, yang terletak di Jalan Citarum nomor 98 dan Jalan Dr. Cipto nomor 50. Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum Semarang didirikan pada tanggal 19 Januari 1950 di bawah naungan Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum Semarang memiliki visi menjadikan rumah sakit pilihan yang profesional, aman, dipercaya, dan penuh kasih. Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto berdiri pada tanggal 19 Januari 1950 yang awalnya bernama Klinik Bersalin Panti Wiloso. Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto memiliki visi menjadikan rumah sakit bermutu. Kebutuhan bisnis. Penerapan teknologi data warehouse tersebut dapat mengatasi masalah dan kebutuhan di Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum dalam melakukan analisis terhadap data pasien rawat inap dan rawat jalan. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan skema dan simulasi data warehouse dengan menampilkan data pasien rawat inap dan rawat jalan. Dimensi bisnis. Ada dimensi waktu, dimensi pasien, dimensi rujukan, dimensi jenis pasien, dimensi diagnosis, dimensi status pasien, dimensi ruangan, dan dimensi status pulang. Tabel fakta. Ada rawat inap, ID waktu, ID pasien, ID rujukan, ID diagnosis, ID status pasien, ID ruangan, ID jenis pasien, ID kondisi pulang. Rawat jalan, ID waktu, ID pasien, ID rujukan, ID diagnosis, ID status pasien, dan ID jenis pasien. Star skema. Pasien, status pulang, rawat inap, ruangan, rawat jalan, jenis pasien, diagnosis, waktu, status pasien, dan rujukan. Untuk physical data waktu, ada ID waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya ada physical data pasien, terdiri dari ID pasien, nama pasien, umur, jenis kelamin, dan alamat. Physical data rujukan terdiri dari ID rujukan dan asal rujukan. Selanjutnya ada physical data status pasien, terdiri dari ID status pasien dan status pasien. Selanjutnya ada physical data diagnosis, terdiri dari ID diagnosis dan nama diagnosis. Selanjutnya physical data ruangan, terdiri dari ID ruangan, nama ruangan, dan bagian. Selanjutnya ada physical data jenis pasien, terdiri dari ID jenis pasien dan jenis pasien. Selanjutnya ada physical data status pulang yang terdiri dari ID status pulang dan status pulang.
Selanjutnya ada fact data rawat jalan, terdiri dari ID waktu, ID pasien, ID rujukan, ID diagnosis, ID status pasien, ID ruangan, dan ID jenis pasien. Selanjutnya ada fact data rawat inap, terdiri dari ID waktu, ID pasien, ID rujukan, ID diagnosis, ID status pasien, ID ruangan, ID jenis pasien, dan ID kondisi pulang. Laporan yang dihasilkan adalah laporan harian, bulanan, dan tahunan dari rawat inap dan rawat jalan. Berikut hasil laporan harian di bulan Januari, laporan harian di bulan Februari, laporan harian di bulan Maret, laporan harian di bulan April, laporan harian di bulan Mei, laporan harian di bulan Juni, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Universitas Diku Semarang, Chandra di muka putra putri bangsa, pusat pendidikan akademik.